Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gede Agung Wicaksono dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia, jurusan Teknik Mesin, akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari baterai lithium ion. Sel sekunder atau rechargeable. Ini adalah jenis baterai isi ulang di mana ion lithium bergerak secara kimia. Namun, sel dapat diisi ulang dengan proses elektrolisis untuk mengembalikan anode dan katode ke kondisi awal. Ion lithium sebagai anoda bukan logam lithium, maka reaksi sel di dalamnya bukanlah reaksi redoks, melainkan hanya pergerakan ion lithium melalui elektrolit dari suatu elektrode ke elektrode lainnya. Nah, jenis baterai ini umumnya digunakan dalam peralatan elektronik portable karena tidak memiliki efek memori dan daya hilang yang lambat, sehingga tidak butuh perlakuan apapun jika tidak digunakan dan dapat menyimpan cadangan energi yang relatif besar dalam waktu yang relatif lama. Terbagi atas dua tipe, yaitu tipe mangan Mn dan kobalt Co. Terus bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerja. Lithium akan mengantarkan elektron dari anoda menuju alat yang membutuhkan elektron seperti kapasitor dan prosesor di handphone ataupun di laptop, kemudian berakhir di katoda. Sedangkan proton dari katoda masuk menembus separator di antara anoda dan katoda. Nah, proses ini disebut juga proses interkalasi. Proses ini berlangsung terus-menerus hingga kapasitas penggunaan baterai habis. Pada saat di-charge, dia bekerja sebagai elektrolisis. Sedangkan bila baterai diisi ulang atau recharge, maka elektron akan kembali dari katoda ke anoda melalui alat pengisi ulang. Nah, itu charger ya, yang sering kita pakai tuh. Dan dengan dibantu arus yang masuk dari charger, proton akan kembali menuju katoda, sehingga kondisi kembali menjadi seperti semula. Terus kayak gimana sih reaksinya? Cekidot. Di mana X menyatakan jumlah ion lithium yang berpindah dari LiCOO2 ke grafit. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa baterai lithium ion terbagi atas dua tipe, yaitu mangan dan kobalt. Untuk tipe mangan, sel terdiri dari anode Li 1-X, Mn2O4 dan katode grafit. Elektrolitnya adalah garam, lithium yang larut dalam pelarut organik. Untuk tipe kobalt, sel terdiri dari anode Li 1-X COO2 dan katode grafit. Elektrolitnya adalah garam, lithium yang larut dalam pelarut organik. Lithium ion kobalt menghasilkan potensial yang relatif besar dibandingkan dengan lithium ion mangan. Hal ini dikarenakan pada deret volta, kobalt bersifat lebih tereduksi dibanding mangan, sehingga menghasilkan beda potensial sel yang relatif besar terhadap lithium dibandingkan dengan mangan. Jadi kesimpulannya adalah, jika anoda dan katoda dihubungkan, maka elektron mengalir dari anoda menuju katoda bersamaan. Dengan itu, listrik pun mengalir. Pada bagian dalam baterai, terjadi proses pelepasan ion lithium pada anoda. Untuk kemudian, ion tersebut berpindah menuju katoda melalui elektrolit. Dan di katoda, bilangan oksidasi kobalt berubah dari 4 menjadi 3, karena masuknya elektron dan ion lithium dari anoda. Sedangkan proses pengisian ulang berkebalikan dengan proses ini. Nah, nih lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya: 1. Beratnya yang relatif lebih ringan. 2. Mampu menyimpan daya lebih banyak. 3. Lithium ion tidak memiliki efek memorinya, artinya tidak perlu menunggu sampai habis kapasitasnya. Dan 4. Lithium ion bisa didaur ulang jika telah rusak atau habis pemakaiannya. Nah, jangan salah sangka, baterai ini juga punya kekurangan loh. 1. Memiliki masa pakai yang relatif terbatas, yaitu sampai 2-3 tahun saja. 2. Sensitif terhadap suhu
Jadi jika terlalu panas mudah sekali reaktif meledak gitu. 3. Mudah rusak apabila kita sering mengisi ulang hingga menunggu kapasitas penggunaannya. Sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.